Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Berbasis Mikroprosesor dari kelas A. Kami akan menjelaskan mengenai perbandingan mikroprosesor dan mikrocontroller. Saya Eliza Aurelia, NIM 22103140212. Saya Muhammad Rafli Aulia dengan NIM 2210314030. Saya Maisha Farakaya Putri dengan NIM 22103140881. Kalian tahu nggak perbedaan mikroprosesor sama mikrocontroller itu apa aja? Kalau nggak tahu, yuk simak video ini. Apa yang dimaksud dengan mikroprosesor? Sebuah mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Sebelum berkembangnya mikroprosesor, CPU elektronik terbuat dari sirkuit terintegrasi TTL terpisah. Sebelumnya, transistor individual, sebelumnya lagi dari tabung vakum. Bahkan telah ada desain untuk mesin komputer sederhana atas dasar bahan mekanik seperti gear, shaft, lever, tinker toy, dan lain-lain. Mikroprosesor dalam perkembangan dunia komputer digital disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Mikroprosesor diberi sebutan CPU karena fungsinya sebagai unit pemroses pusat. CPU bekerja sebagai pusat pemroses dan pengendali bekerjanya sistem komputer. Sebagai salah satu jenis chip dari berbagai jenis chip yang telah diproduksi, mikroprosesor sering juga diberi sebutan Microprocessor Unit atau MPU. CPU atau MPU merupakan komponen utama dari sebuah komputer. Selanjutnya, kira-kira apa saja ya komponen utama dari CPU atau mikroprosesor? Berikut merupakan komponen utama dari CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU memiliki fungsi untuk melakukan proses operasi matematika dan logika. Operasi matematika sederhana tersebut meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika meliputi AND, OR, NOT, XOR, XNOR, dan lain-lain. Yang kedua ada CU atau Control Unit. CU berfungsi untuk mengambil instruksi dari memori dan melakukan eksekusi instruksi tersebut. Sementara memori merupakan bagian tersendiri tidak termasuk dalam bagian mikroprosesor. Yang ketiga, register. Register merupakan tempat penampung data sementara yang berasal dari memori sebelum diproses oleh ALU. Ketiga bagian di atas dikemas dalam satu buah chip. Untuk menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat lain seperti memori, input, output, timer, digunakan sebuah jalur data bus. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari mikroprosesor yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu adalah Complex Instruction Set Computer. Seperti namanya, instruksinya berbentuk kompleks. Artinya, satu instruksi dapat berisi banyak instruksi tingkat rendah. Misalnya, memuat data dari memori, menyimpan data ke memori, melakukan operasi dasar, dan lain-lain. Selain itu, kita dapat mengatakan bahwa satu instruksi memiliki beberapa mode pengelamatan. Selain itu, karena terdapat banyak operasi dalam satu instruksi, maka register yang digunakan sangat sedikit. Contohnya adalah ada Intel 386, Intel 486, Pentium, Pentium Pro, dan Pentium 2. Yang kedua yaitu adalah Reduced Instruction Set Computer. Sesuai namanya, instruksinya cukup sederhana dan karenanya dieksekusi dengan cepat. Selain itu, instruksi selesai dalam satu siklus clock dan juga menggunakan beberapa mode pengelamatan saja. Selain itu, menggunakan banyak register sehingga interaksi dengan memori lebih sedikit. Contohnya yaitu ada IBM RS6000, DC Alpha 21064, DC Alpha 21164, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu adalah Explicitly Parallel Instruction Computing. Hal ini memungkinkan instruksi untuk menghitung secara paralel dengan memanfaatkan compiler. Yang terakhir yaitu adalah Explicitly Parallel Instruction Computing. Hal ini memungkinkan instruksi untuk dikodekan instruksi dengan memanfaatkan compiler. Selain itu, setiap bundle bisa juga diproses dengan masing-masing dikodekan dalam 41 bit. Selain itu, ia dikodekan instruksi untuk ini berisi informasi tentang jenis instruksi dan bundle berisi 3 yang masing-masing dikodekan dalam 41 bit. Contohnya yaitu adalah IA64. Tabel 5 bit ini berisi informasi tentang jenis instruksi dan instruksi mana yang dijalankan secara paralel. Contohnya yaitu adalah IA64 atau Intel Arsitektur 64 dan lain-lain. Karakteristik mikroprosesor dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ukuran bus data internal, yang dimana jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor. Yang kedua, ukuran bus data eksternal adalah jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Yang ketiga adalah ukuran alamat memori, adalah jumlah alamat memori yang dapat diamati oleh mikroprosesor secara langsung. Yang keempat, kecepatan clock atau clock speed, yaitu adalah rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. Yang kelima adalah fitur-fitur spesial atau special features, fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan floating point, multimedia, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah pengaplikasian mikroprosesor dalam kehidupan sehari-hari. Sistem komunikasi hampir selalu terkait dengan komputer atau mikroprosesor. Adapun contohnya antara lain yang pertama yaitu senter telepon PSTN atau saluran analog dengan bandwidth 4 GHz. Saat ini hampir semua sistem switching atau penyambungan telepon dilakukan secara digital, random input sequential output atau sebaliknya. Tentu saja semua ini diwujudkan dengan menyertakan sistem mikroprosesor. Yang kedua adalah handphone. Kecil dan murah sekalipun harus dilengkapi dengan mikroprosesor. Karena untuk membaca keypad, menyimpan phone book, kalkulator, mengirim SMS, dan lain-lain memerlukan sistem instrumensi digital. Yang ketiga adalah provider telepon digital seperti ISDN, DSL, dan lain-lain. Selain untuk switching atau penyambungan dan queuing atau antrian, sistem mikroprosesor pada provider telepon digital juga dimanfaatkan untuk banyak hal lain termasuk network management dan optimasi quality of service telepon seluler. Meskipun menggunakan saluran frekuensi, hampir semua telepon seluler merupakan komunikasi digital. Yang terakhir adalah komunikasi satelit. Selain untuk sistem kendali dan instrumentasi satelit, mikroprosesor juga digunakan untuk switching, multiplexing, queuing, error correction, dan lain-lain. Microcontroller adalah komputer mikro dalam satu chip tunggal. Microcontroller memadukan CPU, ROM, RWM, I/O paralel, I/O seri, counter timer, dan rangkaian clock dalam satu chip tunggal. Microcontroller berbeda dengan mikroprosesor dalam beberapa hal. Microcontroller memadukan memori untuk menyimpan program atau data peripheral I/O untuk berkomunikasi dengan alat luar. Pemanfaatan microcontroller saat ini sangat populer di bidang kendali dan instrumentasi elektronik. Hal ini terjadi karena microcontroller memiliki keunggulan dan kemudahan dalam penggunaannya, di samping harganya yang sangat murah dibandingkan sistem lainnya. Struktur bagian microcontroller memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah prosesor, yaitu merupakan bagian utama yang fungsinya menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah. Yang kedua adalah memori, terdiri dari beberapa jenis antara lain memori program atau flash memory dan memori data atau data memori. Data memori terdiri dari 2 macam, yaitu SRAM, sifatnya sementara, yang kedua EPROM, sifatnya permanen. Yang ketiga input-output, merupakan bagian yang terhubung langsung ke perangkat luar. Input-output dapat berupa jalur data digital, data analog, ataupun bus komunikasi data. Yang keempat adalah time atau counter, merupakan bagian yang berfungsi untuk melakukan penjadwalan waktu atau timer. Selain itu, timer atau counter bisa digunakan untuk generate sinyal dengan frekuensi dan periode tertentu. 4 bagian di atas biasanya terdapat pada semua jenis microcontroller, namun spesifikasinya berbeda-beda, terutama untuk ukuran memori. Oke teman-teman, kita tadi dijelasin apa itu microcontroller dan struktur dari microcontroller. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis microcontroller. Sebenarnya ada beberapa jenis di pasaran, tapi yang akan disebutkan adalah jenis-jenis alat yang sering digunakan gitu, yang umum digunakan. Yang pertama itu ada microcontroller AVR. Jenis AVR ini diproduksi oleh perusahaan Atmel, namun diakuisisi oleh perusahaan microchip teknologi gitu. Tipe AVR ini dikenal dengan arsitektur yang efisien dan mudah diprogram. Jadi jenis ini tuh banyak digunakan di berbagai aplikasi kayak peralatan rumah tangga, sistem embedded terutama, project DIY. Jadi salah satu contohnya itu kayak mainan anak-anak atau robot kayak gitulah. Yang kedua itu ada microcontroller PIC. Jenis PIC itu apa? PIC itu Peripheral Interface Controller. Jadi jenis yang dikembangkan oleh microchip teknologi juga. Microcontroller ini juga arsitekturnya kuat dan beragam varian yang tersedia gitu. Jadi jenis PIC ini banyak digunakan di otomatisasi industri, kendaraan, dan berbagai peralatan elektronik. Contohnya juga ada printer, scanner, CCTV, dan lain-lain. Yang ketiga ada microcontroller MCS51. Jenis MCS51 ini atau yang biasa disebut microcontroller 8051 ada jenis yang klasik. Jadi meskipun udah ada sejak lama nih, tapi masih digunakan di dalam berbagai aplikasi, terutama dalam sistem embedded yang sederhana itu. Jadi biasa dipakai di mana sih MCS51 ini? Itu bisa dipakai di peralatan rumah tangga juga kayak mesin cuci, oven, microwave tua. Itu menggunakan MCS51 dengan operasi yang dasar gitu. Selanjutnya itu ada apa? Selanjutnya itu ada ARM. ARM ini adalah jenis yang menggunakan arsitektur ARM gitu. ARM itu apa? Advanced Risk Machine. Jadi jenis ini dikenal dengan kinerja yang tinggi dan efisiensi daya. Jadi microcontroller ARM banyak digunakan dalam perangkat mobile dan aplikasi yang memerlukan komputasi yang lebih kuat atau lebih hard advance gitu. Jadi setiap jenis memiliki kelebihan dan kegunaan yang berbeda-beda dan pemilihan jenis yang tepat tergantung pada aplikasi
yang akan diimplementasikan. Jadi kita harus milih mikrocontroller dengan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan sekarang kita bahas karakternya secara umum. Yang pertama itu ada integrasi. Kenapa integrasi? Karena integrasi itu mengartikan karena mikrocontroller ini menggabungkan prosesor, memori, input output ke dalam satu chip tunggal aja gitu. Selain itu ada konsumsi daya yang rendah, seperti namanya, mikrocontroller itu mengonsumsi daya yang cukup rendah gitu. Instruksi set khusus. Kenapa instruksi set khusus? Karena mikrocontroller memiliki instruksi set khusus yang dioptimalkan untuk tugas tertentu gitu. Ukuran yang kecil, mempunyai timer, analog to digital converter juga atau ADC, yang bisa mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog itu contohnya seperti suhu, cahaya atau tekanan dan lain-lain. Komunikasi serial, mikrocontroller itu bisa berkomunikasi dengan perangkat lain melalui protokol serial gitu kayak RS232 atau USB. Terus reusable bisa dipakai lagi gitu teman-teman. Karakteristik dari mikrocontroller. Nah, bagaimana sih soal pengaplikasian mikrocontroller? Sebenarnya banyak banget pengaplikasian mikrocontroller, cuma mungkin di sini akan disebutkan beberapa aja gitu ya. Yang pertama itu ada alat penyiram tanaman otomatis, yang kedua itu ada mesin industri, robot, dan sistem otomatis di pabrik gitu. Yang ketiga, deteksi kebakaran menggunakan sensor suhu dan mikrocontroller. Yang terakhir itu ada pendeteksi kebocoran gas. Masih banyak lagi sebenarnya pengaplikasian dari mikrocontroller itu sendiri. Nah, perbandingan secara umumnya itu gimana sih mikroprosesor dan mikrocontroller? Apa tuh bedanya? Pertama, kalau mikroprosesor adalah jantung dari sistem komputer dan mikrocontroller adalah komputer mini yang disematkan untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua adalah mereka bervariasi bahkan dalam komponen. Mikroprosesor hanya memiliki unit pengendali internal dan semua komponen, memori, dan input-output harus dipasang secara eksternal. Nah, kalau mikrocontroller ini udah memiliki input pengendali internal, memori, dan komponen input-output. Perbedaan umum lagi adalah karena mikroprosesor itu adalah unit pemrosesan komputer, mereka digunakan di komputer. Sebaliknya, mikrocontroller komputer mini yang menggunakan sistem tertanam untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi beda itu di situ. Terus ada juga perbandingan lainnya, mikroprosesor melakukan tugas-tugas umum seperti pengeditan, permainan, dan situs web di mana output dan inputnya tidak relatif. Nah, kalau mikrocontroller ini melakukan tugas tertentu di mana outputnya bergantung pada inputnya gitu. Jadi itu perbedaan secara umum dari mikroprosesor dan juga mikrocontroller, kayak gitu teman-teman. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.